Akhirnya gue bilang, wah, gue di dalam negara gila ini. Ada orang di belakang saya. Nah, siapa itu? Itu dia, siapa Pak? Jadi Pak Mahfud MD ini kan kalau saya lihat, kalau lagi ada job dari pemerintah dia diem. Nah hakim-hakim yang senior itu yang memang kayak Pak Artijo gitu kan, Ya. yang hakim Almarhum yang ya. almarhum sampai seumur hidupnya cuma pakai Vespa pergi ke Mahkamah Agung, itu kan saya sedih dengernya. Kenapa hakim kayak gitu nggak diangkat jadi ketua Mahkamah Agung gitu? Ya. Ini yang kita cari, hakim-hakim itu ya minimal jadi hakim agung gitu. Atau kabak apa gitu kan, diisi oleh orang-orang yang bersih lah gitu. Biar ke depan itu tidak ada lagi peristiwa hukum seperti yang dialami oleh Rasman gitu kan. Rasman ini mencari keadilan, dia seorang advokat, teriak-teriak harus divonis dengan paksa karena tuntutan Bang Hotman kan gitu. Tapi sekarang masuk ya? Masuk gitu. Sebenarnya kan kalau pengacara itu memegang kuasa nggak boleh dipenjara. Apalagi lagi konferensi pers ada si kliennya, si Iklim Hakim sebelahnya. Tapi kan dengan kekuatan intervensi itu jadi akhirnya Bang Rasman masuk gitu. Abang ngatakan intervensi, apakah itu ada intervensi? Ada dong. Yang pertama, kasus Undang-Undang ITE pasal 27 diperkarakannya di Mabes Polri laporannya. Sementara ada ketentuan dari peraturan Kapolri, hanya kasus-kasus besar yang bisa ditangani oleh Mabes Polri. Kenapa pada saat Hotman melapor, kok langsung jalan tuh Mabes Polri? Gitu loh. Yang kedua, ini kan pasal-pasal yang memang udah sumir sebenarnya, udah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Gitu loh. Ya kenapa dipaksakan untuk dipenjara? Pasalnya aja udah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Gitu loh. Yang ketiga, Rasman dalam kondisi dia sebagai advokat, memegang kuasa. Ada hak imunitas dalam pasal 16 Undang-Undang 8 tahun 2003, Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Ada pasal-pasalnya yang membuat Rasman itu tidak boleh dipidana langsung. Ditambah lagi, kami dan Rasman ini dipecat satu paket. Saya masih megang kuasa, dipecat pula tanpa proses persidangan etik. Ya lebih kacau lagi. Akhirnya gue bilang, wah, gue di dalam negara gila ini. Gak usah protes lah, sinting. Terus? Gue ngebela. Ya. Sorry, gue pakai gue aja. Gak apa-apa. Gue kaku kayak karena bawa warteg. Kalau ngomong pakai saya kaku. Gak apa-apa. Ya. Jadi gue ngebelain pengacara yang diintimidasi dan kriminalisasi karena dia lagi megang kuasa. Betul. Mau dipenjarain, gue lagi ngebelain. Enggak tuh gue yang ngebela, gue juga diintimidasi. Lantas kalau Rasman ngadu ke gue ngadu ke siapa dong? Allah SWT. Dengan kasus yang sama gitu. Iya. Dengan kasus yang sama loh gue dipecat satu grablekan gitu tanpa adanya proses sidang etik. Akhirnya gue bilang, waduh gue di dalam negara gila ini. Orang sakit semua di dalamnya, dan gue berhenti dah. Gitu awalnya tuh, makanya gue nggak kok. Itu awal dari pembahas akhirnya. Iya, akhirnya gue kesel bikin pembasmi. Gitu. Dia bikin pembasmi juga ditolak berapa kali, karena namanya ekstrim. Padahal ada kepanjangannya kan? Iya, perkumpulan benar. Tapi nomenklatur pembasmi itu udah ekstrim, nggak bakal diterima itu. Iya. Awalnya nggak bakal diterima. Tapi yang tadi ada orang di belakang saya. Nah, siapa itu? Itu dia, siapa Bang? Itu yang saya tanya. Siapa orang di belakang Jangan gue Bang? bocorin dulu lah, santai. Tapi orang kuat di negeri ini? Oh iyalah, orang kuat. Kalau nggak kuat ya nggak mungkin lah. Gue bisa berdiri begini ya kan. Bukan ketua partai? Bukan. Yang jelas yang membiayai negara ini. Iya. Tapi kalau boleh lagi, Abang masih membela Bang Rasman atau sudah tidak? Udah nggak ada kaitan dong. Kan gue udah lepas kuasa. Jadi gue juga belum pernah besuk Rasman sampai sekarang. Gitu loh. Tega banget Bang. Bukan tega Kan klien Abang itu tuh. Kan dia masih berkonflik sama Hotman. Oke. Di satu sisi Hotman kan gue ngefans sama dia. Oh. Gitu loh. Gue juga nggak mau menjaga perasaan Hotman Paris kan gitu. Di satu sisi Rasman udah bukan klien gue lagi, ya udah. Secara profesional ya udah, lu silakan ribut aku. Gue mau ngopi, lu sambil merokok, nggak sih pada ribut. Oke deh, daripada ribut, kita main biliarnya Bang. Oke. Terima kasih Bang yang udah datang Bang. Kayak mana dong Bang? Tapi sebelumnya saya mau ngajak Abang main game dulu Bang. Oh gitu? Ya, silakan terusin dulu Bang. Nanti ada beberapa foto. Ya. Nah, nanti Abang hitung 3, 2, 1. Nanti foto berhenti. Ketika nanti foto berhenti, ada sosok yang ada di sana. Abang bisa versi Abang. Beliau seperti apa? Oke, kita hitung Bang. 3, 2, 1 Bang. 3, 2, 1. Oke. Kita akan melihat akan berhenti di foto siapa. Ya. Mahfud MD. Apa yang ada dalam benak Bang Firdaus mengenai sosok Mahfud MD? Jadi Pak Mahfud MD ini kan
kalau saya lihat, kalau lagi ada job dari pemerintah dia diem. Oke. Iya, tapi kalau lagi nggak ada job, kritik pemerintah kelebihan. Akhirnya kemarin saya ikut laporin tuh di Polres kemarin. Dilaporin? Iya, saya laporin sama Tio bareng. Oh, Tio BEM? Tio Ardianto, iya saya Ya. laporin. Beliau juga saya minta diperiksa. Oke. Karena kaitan hukumnya ada kausalitasnya. Emang apa Bang yang menjadi masalah? Kenapa melaporkan Pak Mahfud? Bukan melaporin Pak Mahfud, saya laporin Tio. Lalu Pak Mahfud ikut ada di peristiwa hukum itu. Oh, oke. Dan harus diperiksa, saya minta gitu. Sebagai saksi? Sebagai saksi dulu pertama. Ya. Tapi kalau bicara masalah prosesnya ya kayaknya bisa kena juga beliau. 1, 2, 3. Kita lihat siapakah. Oh. Wah. Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Pak Jokowi. Jos. Joko Widodo. Apa nih Pak? Bang, apa bisa melihat sosok Jokowi? Kalau Jokowi ya, Jujur. enggak ini jujur dari hati yang paling Ya. dalam sekarang setelah gue pelajari tentang Pak Jokowi. Ya. Ini orang yang benar-benar luar biasa di bangsa ini, membangun bangsa dalam kondisi bangsa ini lagi kesulitan ekonomi, dililit hutang akibat banyaknya koruptor-koruptor sebelum beliau menjabat dulu. Koruptor banyak loh. Saya pernah mendemo waktu zaman PSBY, ada berapa triliun yang dikorupsi oleh salah satu pejabatnya. Saya bersama Pak Maijen Samsul Jalal. Saya demo dia di depan Kejaksaan Agung. Ada kok memorinya di Intel Kejaksaan Agung. Saya demo waktu itu dengan Pak Samsul Jalal. Jadi negara ini udah bobrok jauh sebelum Pak Jokowi menjabat. Udah bobrok banget gitu loh. Dan juga sebelum Pak SBY menjabat juga udah bobrok gitu loh. Udah memang udah dulu-dulunya udah bobrok gitu loh. Cuman lagi dibenahi oleh presiden-presiden kita gitu loh. Tapi dengan versi mereka. Di zaman Bu Megawati juga sama, ada kebobrokan-pembobrokan juga, dibenahi juga oleh Bu Megawati. Di zaman Gus Dur coba juga. Cuman pembenahan yang paling ekstrim hari ini di Pak Prabowo. Terlihat ya? Iya, terlihat banget di zaman Pak Prabowo gitu loh. Iya. Makanya yang ngebangun negara ini dan selamatkan negara ini dari kekolepan ya, yaitu Pak Jokowi. Gitu loh. Dia bangun semua dengan sistem yang dia dapati ya, walaupun kata orang dia minjem duit di Cina atau apa, whatever lah itu kan. Yang penting negara ini masih bertahan, bisa menggaji ASN dan lain-lainnya kan gitu. Hutang negara mana sih nggak ada hutang? Amerika aja hutangnya 500.000 triliun kan. Iya, betul. Di Indonesia cuma sekian triliun gitu. Semua negara berhutang kok di dunia ini gitu. Hanya saja siapa sih presiden yang dipercaya oleh luar negeri untuk berinvestasi? Ya kan Jokowi. Kalau nggak ada Jokowi kita nggak kebayar tuh PNS. Nggak kebayar, nggak bisa bangun jalan Suramadu apa segala itu, nggak bisa. Ya istilahnya jalan-jalan tol laut apa segala itu. Ya, jadi masih yakin dengan pembangunan dan juga pemberantasan korupsi sekarang ya? Pemberantasan korupsi saya yakin dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo gentleman dan laki-laki banget. Baik, terima kasih.